Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan terkait tentang organ tubuh, pengaruh kerja otak, dan sistem saraf dalam mekanisme kerja organ tubuh. Yang dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sistem saraf terhadap mekanisme kerja organ tubuh. Di dalam organ tubuh kita, Tuhan sudah mengaruniakan suatu sistem yang memiliki peranan dan begitu penting dalam mengkoordinasikan dan meregulasi semua proses dan komunikasi di setiap sel di dalam tubuh, yaitu sistem saraf. Sistem ini tersusun dari semua saraf yang memanjang dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf tepi ada yang langsung terhubung ke otak atau saraf karnial, dan yang lainnya terhubung ke sumsum tulang belakang atau saraf spinal atau saraf tulang belakang. Berdasarkan fungsinya, sistem ini dibagi menjadi dua di bagian besar, yaitu sistem sensorik dan sistem motorik. Mekanisme kerjanya bisa diibaratkan berdasarkan sistem saraf pusat merupakan CPU, komputer yang berperan menampung informasi dan mengolahnya dengan cara menginterpretasikan pada yang seharus dilakukan terhadap informasi tersebut. Sedangkan sistem saraf tepi merupakan jaringan kabel yang saling berkaitan satu sama lain untuk menyalurkan informasi dari bagian komputer yang lainnya ke CPU ataupun sebaliknya. Adapun tiga area tersebut akan berhubungan satu sama lain sehingga tubuh memberikan respon yang sesuai untuk stimulus yang terdeteksi. Yang tiga tadi itu ada area sensasi, area integrasi, dan area respon. Area sensasi sendiri atau fungsi sensori terjadi perubahan dari dalam tubuh atau perubahan kondisi homeostatis tubuh dari luar tubuh. Merupakan perubahan tersebut akan dideteksi oleh sel reseptor bagian dari saraf tepi sebagai stimulus. Contohnya, ketika kita mencium bau masakan yang enak, molekul-molekul bau itu akan diterima oleh sensor-sensor yang ada di hidung dan menstimulisasi respon sensor. Yang kedua, area integrasi. Di bagian pusat, informasi yang didapat dari sistem eferen yang diintegrasikan oleh mengkombinasikan persepsi sensor dengan fungsi kognitif sebagai motorik atau berpikir dan emosi atau memori. Dengan demikian, sistem saraf pusat akan memberikan perintah kepada organ tubuh atau memberikan respon yang spesifik. Contohnya, ketika molekul bau tadi sudah disampaikan ke otak, di sana informasi bau ini diolah dan disimpulkan kalau itu adalah bau masakan yang enak. Yang ketiga, respon terhadap informasi atau stimulus yang didapatkan dari saraf pusat disalurkan melalui sistem motorik atau eferen untuk disampaikan ke efektor, baik eferen ataupun efektor. Keduanya merupakan bagian dari saraf tepi. Adanya sinyal yang diteruskan dapat menyebabkan kontraksi dari ketiga jenis jaringan otot yang dimiliki oleh manusia. Sebagai contoh, otot rangka berkontraksi untuk menggerakkan rangka tubuh saat kita bergerak, dan otot kardiak berkontraksi untuk meningkatkan detak jantung saat kita berolahraga, dan otot halus berkontraksi
Ketika kita pencernaan menggerakkan makanan di sepanjang saluran pencernaan. Baik, Assalamualaikum. Materi selanjutnya area respon atau fungsi motorik. Respon informasi atau stimulus dari saraf pusat disalurkan melalui sistem motorik atau eferen untuk disampaikan ke efektor. Eferen dan efektor merupakan bagian dari saraf tepi. Kemudian adanya sinyal yang diteruskan dapat menyebabkan kontraksi dari ketiga jenis jaringan otot yang dimiliki oleh manusia. Contoh, otot rangka berkontraksi untuk menggerakkan rangka tubuh saat kita bergerak. Selanjutnya, cara tubuh mengontrol dirinya sendiri. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwa sistem saraf yang kita miliki dapat mengontrol tubuh kita baik secara sadar maupun tidak sadar. Sistem ini yang bertanggung jawab dalam mengontrol fungsi tubuh secara sadar disebut sistem saraf somatik, sedangkan saraf yang berperan pada kerja tidak sadar disebut saraf otonom. Bentuk kerja saraf somatik adalah pergerakan otot ekstremitas, menyampaikan informasi dari kulit, organ indera, dan otot ke saraf pusat, serta membawa respon balik ke otot rangka untuk memberikan respon yang bersifat sukarela. Meskipun beberapa respon bisa saja bersifat refleks, dengan kata lain, saraf somatik bertanggung jawab dalam respon di otot rangka. Saraf otonom umumnya bekerja pada organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Kerja utamanya adalah untuk mengkoordinasi aktivitas organ internal, sehingga organ-organ tersebut dapat beradaptasi terhadap perubahan eksternal. Sistem saraf ini bekerja pada otot halus, otot kardiak, dan kelenjar. Dengan kata lain, saraf otonom bekerja untuk mengontrol proses di tubuh kita tanpa perlu kita pikirkan terlebih dahulu agar ia dapat bekerja sesuai fungsinya. Artinya, saraf otonom ini bekerja secara otomatis. Seperti halnya ketika kita bernafas, mencerna makanan, berkeringat, atau menggigil. Saraf otonom ini terbagi menjadi dua subsistem, yaitu sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Kedua sistem tersebut bekerja sama untuk mengontrol organ internal dan fungsinya. Kerja dari kedua dapat dipengaruhi oleh hormon dan emosi. Sistem saraf simpatik akan aktif ketika terjadi stres dan dalam keadaan darurat. Ia berfungsi untuk mempersiapkan seseorang merespon sesuatu untuk mempersiapkan tubuh saat menghadapi stres secara tiba-tiba. Sistem ini sering disebut sebagai respon bertarung atau melarikan diri. Berbeda dengan saraf simpatik, saraf parasimpatik mendominasi ketika tubuh sedang beristirahat dan berperan dalam proses pencernaan hingga tubuh dapat menyerap nutrisi secara efisien dari makanan yang kita makan. Tidak hanya itu, saraf parasimpatik juga berperan penting dalam mengatur gairah baik pada laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, sistem saraf ini disebut sebagai respon istirahat atau mencerna. Secara umum, kerja dari saraf simpatik dan parasimpatik ini saling berlawanan satu sama lain. Artinya ketika ada satu sistem teraktivitas, maka sistem yang lain akan mengalami deaktivasi. Seperti contoh, saat kita merasa ketakutan, banyak dari efektor organ yang beraktivasi secara bersamaan dengan tujuan yang sama. Dengan demikian, kita akan mengambil napas secara dalam karena membutuhkan oksigen lebih banyak untuk ditransfer ke otot. Kerja jantung pun akan menjadi lebih cepat sehingga dapat mengalirkan darah lebih cepat ke bagian tubuh yang diperlukan. Setelah membahas pengaruh sistem saraf terhadap mekanisme kerja organ tubuh, pembahasan selanjutnya yaitu bagian sistem saraf pada manusia.
Secara umum, sistem saraf terdiri dari beberapa bagian, yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf atau neuron. Bagian-bagian ini mempunyai fungsi yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Yang pertama, otak. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur dan mengkoordinir segala fungsi di tubuh, mulai dari gerakan, sekresi atau mengeluarkan hormon, atau homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Otak juga bertanggung jawab atas fungsi seperti pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik, dan segala bentuk pembelajaran lainnya. Kemudian yang kedua, sumsum tulang belakang, atau bisa disebut dengan medula spinalis. Sumsum tulang belakang adalah suatu saraf yang sangat tipis yang juga merupakan perpanjangan dari sistem saraf otak dan melengkung serta terlindung oleh tulang belakang. Secara umum, fungsi dari organ ini adalah untuk transmisi dalam memasukkan rangsangan antara otak dan juga periferi. Sumsum tulang belakang ini juga merupakan salah satu bagian dari sistem saraf otak. Ia menghubungkan sistem saraf pusat dan saraf tepi yang ada pada otak, sehingga ia mempunyai fungsi untuk menghantarkan impuls ke otak serta memiliki peran secara khusus untuk gerak refleks. Selanjutnya yaitu sel saraf atau neuron. Neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat. Sel saraf atau neuron ini merupakan unit struktural dan fungsional yang menyusun sistem saraf. Neuron berfungsi sebagai penghantar rangsangan dan juga memiliki kemampuan untuk merespon rangsangan. Kehadiran neuron selalu diikuti dengan adanya sel neuroglia. Neuroglia adalah sel yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada neuron agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Dengan adanya sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Fungsi sistem saraf pada manusia. Setelah mengetahui bagian umum dari sistem saraf, kita perlu mengenali fungsi sistem saraf. Fungsi yang paling utama adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Fungsi ini akan berjalan dengan baik jika ada koordinasi antara fungsi sensorik, fungsi pengatur, dan fungsi motorik. Selain itu, jika diuraikan lebih lanjut, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi memiliki fungsi sebagai berikut. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernafasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Sistem saraf tepi. Fungsi utama dari sistem saraf tepi adalah menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Sistem ini terdiri dari beberapa fungsi dan bagian, yaitu yang pertama fungsi sensorik. Bagian ini berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls, baik yang dari luar maupun dalam tubuh. Rangsangan yang diterima bisa berupa cahaya, suhu, bau, suara, sentuhan, maupun tekanan. Fungsi motorik. Bagian motorik berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Ketika terkena gangguan, misalnya karena penyakit saraf motorik, maka tubuh tidak dapat bergerak dengan normal atau bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Yang terakhir, fungsi somatik. Selain kedua fungsi tersebut, sistem saraf tepi juga mengelola respon semua kegiatan yang tidak disadari, seperti respon flight or fight, dan kebalikannya. Contohnya, ketika mengalami ancaman,
tubuh akan merespon keadaan tersebut dengan mempercepat denyut nadi, meningkatkan frekuensi pernafasan, serta meningkatkan aliran darah. Setelah keadaan yang dirasa mengancam sudah teratasi, tubuh akan mengembalikan respon ke kondisi normal. Selanjutnya yaitu organ tubuh. Nah, di sini organ tubuh itu terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu saraf. Pada sistem saraf bersama dengan sistem endokrin melakukan bagian terbesar dalam pengaturan tubuh. Pada umumnya sistem saraf ini mengatur kegiatan tubuh yang berjalan secara cepat, seperti kontraksi otot, peristiwa visceral yang berubah dengan cepat, dan bahkan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Susunan saraf pusat manusia mengandung kurang lebih 100 miliar neuron. Terdapat juga sel-sel glia sebanyak 10-50 kali jumlah tersebut. Neuron merupakan bangunan dasar dari sistem saraf yang telah berevolusi dari sel-sel neuroefektor primitif yang berespon terhadap berbagai rangsang dengan cara berkontraksi. Sistem saraf ini bersifat khas dalam beberapa kerumitan tindakan pengaturan yang dapat dilakukannya. Ia menerima ribuan informasi kecil dari berbagai organ sensori dan kemudian mengintegrasikannya untuk menentukan reaksi yang harus dilakukan oleh tubuh. Pada dasarnya, pola umum sistem saraf ini terbagi atas beberapa divisi, yaitu divisi sensoris, divisi motorik, pengolahan informasi, dan penyimpanan informasi. Tugas pokok pada sistem saraf ini yaitu mengatur kegiatan tubuh dengan mengatur kontraksi otot rangka di seluruh tubuh, mengatur kontraksi otot polos dalam organ internal, dan mengatur sekresi kelenjar eksokrin dan endokrin dalam banyak bagian tubuh. Semua kegiatan tersebut disebut fungsi motorik saraf, sedangkan otot dan kelenjar disebut efektor karena melakukan fungsi yang diperintahkan oleh sistem saraf. Bagian yang kedua yaitu jantung. Jantung merupakan salah satu organ penting dalam kelangsungan hidup manusia. Jantung di sini yaitu akan berdetak sejak beberapa minggu dalam kandungan hingga seumur hidup. Fungsi jantung yang sangat penting adalah memompahkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh sehingga tubuh kita dapat bergerak dan berfungsi dengan baik. Jantung juga menerima darah dari seluruh tubuh untuk dibawa ke paru-paru. Darah secara konstan harus dipompakan ke seluruh pembuluh darah tubuh sehingga dapat mencapai sel-sel tubuh dan melakukan pertukaran muatan dengan sel-sel tersebut. Untuk memenuhi hal tersebut, jantung berdetak 100.000 kali setiap hari, lebih dari 35 juta kali setahun, dan sekitar 2,5 miliar kali seumur hidup. Kemudian yang ketiga yaitu ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ berbentuk kacang yang terletak di belakang rongga abdomen, satu di masing-masing sisi kolumna vertebralis, sedikit di atas garis pinggang. Ginjal adalah organ pembentuk urin di mana pengeluarannya melalui beberapa organ lain yang membentuk sistem kemih atau urinary system. Organ-organ tersebut antara lain yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Kemudian bagian yang keempat yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ lain selain jantung yang sangat penting bagi kelangsungan hidup. Karena paru-paru di sini memiliki fungsi utama untuk bernapas, menyediakan oksigen bagi tubuh sehingga tubuh dapat melakukan metabolisme dan aktivitas lain. Proses memasukkan udara ke dalam paru-paru disebut inspirasi dan proses mengeluarkan udara dari paru-paru disebut ekspirasi. Sistem pernapasan terdiri dari organ-organ pertukaran gas dan sebuah pompa ventilasi paru. Pompa ventilasi ini terdiri atas dinding dada, otot-otot pernapasan yang meningkatkan dan menurunkan ukuran rongga dada. Kemudian bagian yang kelima yaitu hati. Hati merupakan organ metabolik terbesar dalam tubuh. Organ ini dapat dipandang sebagai pabrik biokimia utama dalam tubuh. Perannya dalam sistem pencernaan yaitu sekresi garam empedu yang membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Hati juga melakukan fungsi-fungsi lain, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hati memproses secara metabolis ketiga kategori utama nutrien,
yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Setelah zat-zat ini diserap dari saluran cerna. Kemudian yang kedua, mendetoksifikasi dan menguraikan zat sisa tubuh dan hormon serta obat dan senyawa asing lain. Kemudian yang ketiga, membentuk protein plasma, termasuk protein yang dibutuhkan untuk pembekuan darah dan yang untuk mengangkut hormon steroid dan tiroid serta kolesterol dalam darah, menyimpan glikogen, lemak, besi, tembaga, dan banyak vitamin. Selanjutnya yang keempat, mengaktifkan vitamin D yang dilakukan hati bersama dengan ginjal. Yang kelima yaitu mengeluarkan bakteri dan sel darah merah tua berkat adanya mikrofag residennya. Kemudian yang terakhir yaitu mengekskresikan bilirubin dan kolesterol. Bilirubin adalah produk penguraian yang berasal dari destruksi sel darah merah tua. Cukup sekian penyampaian dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.